Salah satu cara menyimpan file dokumentasi dari sebuah organisasi atau institusi, atau sebuah lembaga, yaitu dengan cara digital, karena lebih praktis daripada disimpan secara fisik atau hard copy. Ada yang pakai sosial media untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan organisasinya. Ada pula yang pakai website, sekalipun itu website sederhana, namun mungkin akan bermanfaat pada waktunya. Website masih menjadi media pilihan untuk menyimpan dan sekaligus menampilkan dokumentasi dari sebuah organisasi. Misalnya organisasi koperasi, masjid, pengajian, sekolah, lembaga kursus, musola, RT, RW, dan lain sebagainya. Dan, bicara soal website, berarti berkaitan dengan dua hal utama, yaitu, yang pertama, domain, atau alamat website, karena seperti halnya sebuah rumah, pasti ada alamatnya, sehingga rumah itu bisa ditemukan atau bisa dikunjungi. Nama domain bisa didaftarkan sesuai dengan nama sebuah organisasi, dan ekstensinya pun banyak, mulai dari .com, .net, sampai dengan .id, dan lain sebagainya, biasanya disesuaikan dengan organisasi itu sendiri. Yang kedua, tempat penyimpanan file digital atau hosting, sehingga file-file itu bisa ditampilkan kepada publik atau bisa diakses oleh umum. Untuk penyimpanan file dokumen digital, yaitu file berupa teks, gambar, audio bahkan video, bisa memilih satu atau dua dari dua pilihan. Pertama, hosting berbayar, yang mana besarnya biaya yang harus dibayar, tergantung pada beberapa faktor. Kedua, hosting tidak berbayar, yang mana bisa menggunakan fasilitas seperti platform WordPress, Weebly, Blogspot, atau platform gratis lainnya. Video ini khusus membahas soal Blogspot, yang merupakan layanan platform blog gratis dari Google. Setiap akun Google diberikan kuota atau space 15 GB untuk semua layanan Google, seperti email, YouTube, Drive, Sites, dan blogger.com atau blogspot.com. Jadi, jika punya akun di Google, otomatis punya akses dan berhak menggunakan blogspot.com untuk keperluan blog atau dalam hal ini bisa dimaksimalkan untuk website profil sebuah organisasi, lembaga, institusi atau apapun itu, seperti koperasi, sekolah, masjid, lembaga kursus, RT, RW, UMKM, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Blogspot bisa dimaksimalkan untuk sebuah website profil. Kita ambil sebagai contoh, masjid, misalnya Masjid Abata. Maka domain, atau alamat web yang akan didapatkan, akan mengikuti domain Blogspot, atau menjadi subdomain dari domain utama Blogspot, misalnya masjidabata.blogspot.com. Namun, jika Anda merasa kurang keren, karena terlalu panjang, Anda bisa membeli domain sendiri, kemudian disetting sedemikian rupa dan diarahkan ke Blogspot website Anda. Apalagi sekarang ini, harga sebuah domain tidaklah terlalu mahal. Sedangkan untuk file yang dihosting secara online, misalnya file teks, gambar, video, semua akan ditampilkan sebagai halaman-halaman web yang bisa diakses atau dilihat oleh publik. Umumnya, halaman-halaman itu ada yang diupdate sesekali, dan ada yang diupdate secara berkala. Misalnya, sebagai contoh saja, sebuah masjid menggunakan Blogspot untuk website profil, maka detail halamannya bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu halaman yang statis, yaitu halaman-halaman yang kontennya tidak harus diupdate setiap saat, misalnya halaman sejarah masjid, visi misi dan program masjid, halaman informasi kepengurusan, dan lain sebagainya. Sedangkan halaman yang sifatnya dinamis, merupakan halaman-halaman yang biasanya disebut post, dalam bentuk blog atau artikel, atau berita, yang umumnya diupdate berkala atau dalam kurun waktu tertentu. Dan juga, halaman-halaman yang dinamis tersebut bisa diatur, atau dikategorikan, sehingga akan mudah mengelompokkan artikel-artikel, atau berita-berita yang ada di dalam sebuah website profil. Itulah sekilas mengenai salah satu cara mendokumentasikan kegiatan organisasi atau lembaga, dengan memanfaatkan Blogspot yang bisa dikondisikan sebagai website profil, dan semoga info ini bermanfaat. Warakas 007 menginformasikan.